Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman. Kita diskusi lagi. Mungkin diskusinya berdasarkan kesulitan-kesulitan teman-teman. Kemarin Mbak Dini itu tanya, tanya tentang tanya tentang energi dari reaksi boron neutron. Boron, ya, tangkapan boron neutron. Um, Bentar. Ya, jadi kemarin saya juga bingung sebetulnya. Jadi kalau teman-teman ini lebih pada teori. Jadi mungkin kalau kita program kita praktek tapi ini ada teorinya. Jadi ini saya ambil dari buku yang Advanced Density. Jadi kalau kita lihat ada misalnya ini ya, kan kenapa kok ada 63%, ada 93,7%. Dan juga kan ini partikel alfa ya. Partikel alfa kenapa kok ada yang dia itu 107.776 kilo elektron volt, ada juga yang 1.472 kilo elektron volt. Mungkin mungkin itu ya, kita bingung mungkin kalau ditanya itu dari mana, atau mungkin kita pilih yang mana. Sebetulnya ini nanti teman-teman bisa coba coba lihat juga. Sebetulnya di dalam kita kan ini kan software ya, bukan bukan kita itu nyusun metode Monte Carlo dari nol. Jadi di metode Monte Carlo itu ketika kita memodelkan reaksinya ya ya waktu di programnya itu. Jadi udah bawaan dari softwarenya. Jadi nanti seandainya teman-teman belajar Monte Carlo secara lebih detail, itu ada orang yang bagus saya sarankan nah, teman-teman untuk lihat, ada YouTube-nya beliau. Tapi bagi kita sebetulnya nggak perlu tahu ini terlalu banyak sih. Cuma ada orang kebetulan eh, cukup bagus. Jadi beliau bikin ya, sebuah playlist mini lesson tentang metode Monte Carlo. Ini ada sekitar 55 video. Ini sebetulnya kalau kita kita belajar Monte Carlo itu kita betul-betul harus belajar ya cara menyusun kode programnya. Tapi singkatnya, ketika developernya atau yang bikin page itu buat page, yaitu udah mendesain bahwa ketika ada boron ketemu neutron thermal, otomatis 93% jadi yang atas, 93,7% itu jadi yang bawah. Jadi otomatis kita kita itu nggak perlu ngatur gitu. Itu teorinya seperti itu. Terus di ini terus kita misalnya ditanya, energinya berapa? Energi dari hasil reaksi itu berapa? Untungnya orang yang uh, Mr. Shikyo Nobuhiro, orang Jepang, itu ngasih kode kita juga, input.inp. Ini bisa di-download, teman-teman download aja. Jangan lupa di dipindah tempat, dipindah tempat yang sesuai. Kan nggak semua tempat bisa itu ya, bisa running. Misalnya kalau misalnya saya setelah di download ini saya running itu nggak bisa, biasanya error, nggak ada input file dan lain sebagainya itu. Ini we cannot see, the system cannot find the file user bla bla bla. Jadi pastikan setelah kita download ini kita pindah ke yang ini yang di dalamnya page. Saya biasanya naruhnya di lighter. Tadi itu yang ini. Jadi ini bentuk bentuk filenya seperti ini. Kalau mau lihat ya tinggal tinggal tirani. Tadi Mbak Dini udah cobaran tapi nggak keluar. Saya nggak tahu kenapa sih. Udah selesai. Harusnya sih langsung ada.
Ya, ini bentuknya seperti ini. Jadi energi dari foton dari reaksi antara boron 10 dan neutron thermal itu ini di sini. Masih surface-nya masih red. Wah, oke. Izin Dan Mas. untuk yang ya gimana? Jadi di itu saya pindahin ke codingan saya di itu masih nggak kelihatan. Cuman kalau langsung input langsung di running kelihatan gitu. Cuman yang pas sudah dipindahin ke codingan semuanya gitu, nggak kelihatan. Maksudnya ada geometri phantom saya gitu Mas. Oh, gitu. Oke. Oke, paham. Oke, bentar, bentar. Ini rack-nya udah diatur sesuai dengan phantom yang kita tembak. Sudah Mas, Oke, sesuai sama mantap. yang ingin dimasukkan. Oke, siap. Ya, oke, kita kembali lagi di sini. Jadi untuk partikel yang alfa itu pun ada dua kan, sekitar 1,5 dan juga lebih tepatnya 1,5 itu adalah ini 1,472 kilo elektron volt atau berarti 1,4 mega elektron volt. Kan kalau dibulatkan kan dia dekat dengan 1,5 ya. Makanya di sini di 1,5 dan yang satunya itu di 1,7. Ini kan di 1,7 ya. Dan perbandingannya ya juga sesuai. Yang 1,4 lebih banyak dan yang 1,7 lebih sedikit. Tepatnya perbandingannya ya 9,7 sama berapa? 93 dan ini 6%. Untuk masalah misal ini sudah ditaruh di Phantom misalnya, sudah ditaruh di Phantom, tapi kita nggak muncul gitu. Itu bisa jadi seperti ini. Boleh Mbak Dini boleh itu nggak? Ada itu nggak? File yang menunjukkan distribusi partikel di Phantom kita atau di BSA kita yang itu loh yang warna-warni. Ada nggak? Bentar, saya kasih contoh. Ada punya gambar ini nggak? Ada kayaknya Mas. Boleh share screen? Sebentar Mas, saya cari dulu. Oke, sambil nunggu. Ya, ini beda ya. Kemarin saya lupa siapa yang tanya juga tentang tentang apa ya? Tentang tentang fluxnya itu nol. Saya lupa kemarin yang di diskusi terakhir itu yang nanya siapa. Kenapa kok Saya, kita? Mas. Nah, ada itu nggak? Ada gambarnya nggak? Yang gambar ini Em, ada tapi kecil. kecil, Ada, boleh? maksudnya ada tapi yang partikelnya itu kecil. Tapi Ya, 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 itu yang itu saya maksud. Boleh share screen sambil nunggu Mbak Dini cari file. maaf, Mas, lagi nggak ke laptop soalnya kemarin. Oh, yang awal, nggak jadi kalau gitu. Saya ada nggak ada sih saya kalau yang kecil. Ya, singkatnya sambil nunggu Mbak Dini. Singkatnya itu kita harus menggunakan partikel yang banyak. Kalau partikelnya nggak banyak, bisa jadi bukan bukan kode kita yang salah, tapi memang tidak ada partikel yang melewati situ gitu. Paham nggak ya? Jadi ketika partikel yang kita gunakan itu kecil, itu bisa jadi memang tidak ada partikel yang lewat situ. Izin Mas, sepertinya tidak ada. Yang saya punya cuman yang foton, jadi bukan Nggak yang apa-apa, neutron. nggak apa-apa. Ditampilin. Tapi gambar juga kayak tadi. Iya,
Tapi Boleh, bentuknya kayak foton gitu, Mas. Soalnya nggak apa, di itunya saya pakai foton. nggak apa, coba share aja. Seperti itu, Mas. Iya, oke, terima kasih. Sebenarnya partikelnya udah banyak sih. Iya, ini Terus, saya running yang 100 juta sih, Mas. Cuman kalau yang untuk neutronnya belum. terus Nggak yang saya running kalau nggak salah. terus yang tab produknya itu nggak munculnya karena apa? Itu beda Atau codingan sebentar, Mas. hmm, Kosong, Mas. ini bentar, bentar. Eh, coba lihat e-mode-nya yang paling atas itu. E-mode-nya 0. Bentar, bentar. Saya coba cek yang di itu di coba coba nanti itu. Kalau yang input yang saya dapat dari download tadi itu e-mode-nya 2. Ini kan di perhitungan kita itu kan e-modenya 0 ya, maksudnya default. Kalau yang perhitungan yang input yang kita download itu e-modenya 2. Iya kan? Oh iya, Mas. Benar. Itu. Kak, di PPT BNC itu kan ada 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 keterangan kalau kalau 0 itu tidak ada reaksi antara itu ya. Fluxnya kehitung, cuma reaksi antara neutron dan material itu nggak ada itu. Tapi kalau E modenya diganti 2 itu ada itu. Paham kan ya? Iya, paham. Ya, itu sih. Oh iya, coba saya nanti coba dulu ya, Mas. Oke, siap. Ya, terima kasih. Oh ya, ya, kita udah tadi tentang produk dan juga energinya seperti apa. Dan juga apa ya, kita memang harus pakai. Itu Mbak Dini 100 juta berapa jam, Mbak? 100 juta itu kurang lebih 4 jam kalau nggak salah. Itu juga pakai laptop kampus, Mas. Komputer kampus. Iya, iya maksudnya komputer kampus. Kalau Eh, saya coba yang 800 juta itu ngedrop apa komputernya. Kayaknya emang gak kuat gitu. 200 sudah bagus sih sebetulnya. Mungkin tergantung sih, tergantung. Tergantung geometri kita sebetulnya. Kalau geometrinya sederhana itu sedikit udah bagus. Terus itu ya udah ya tentang tentang tipe produk sama sama energi. Tadi ada yang itu yang partikelnya ke belakang tadi siapa? Saya lupa. Kalau saya Mas, Oh iya, itu bisa dijelaskan ya kayak gimana? Dan juga mungkin bisa share screen. bentar Mas.
Oke. Sebentar Mas, saya pindah device dulu ya. Apa? Pindah device. Oh iya, silakan. Ya sambil Mungkin nunggu. yang lain dulu aja. Maaf. Ya, ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin didiskusikan? Mungkin izin ya Mas. Kalau menjelaskan tentang T-track gitu dari awal sampai akhir itu prosesnya gimana? Bisa nggak ya Mas? Oke, saya coba. Ya. Eh, Lebih dari ke manual pitch-nya. Mungkin di situ nanti ngebentuk pemahaman dari kita-kita juga. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Sebetulnya saat saya belajar di track itu nggak dari manual sih, lebih dari PPT. PPT-nya nyuruh apa ya saya ngikutin. Ya, semoga saya nggak itu ya salah menjelaskan. Jadi secara singkat, T-track itu mengukur flux. Udah itu, mengukur flux. Itu yang ingin kita gunakan. Terus, kenapa kita mau mengukur flux? Advance. Yang kita gunakan itu, mungkin awal-awal T-track kita gunakan untuk satu, melihat geometri. Yang kedua, kita gunakan untuk mengukur flux. Jadi, teman-teman, kalau kalau apa ya? Kalau kita mengukur dosis, rumus dosis itu kurang lebih seperti ini. Tahu teman-teman kalau mau lihat versi lain, kalau versi di pitch, ini adalah versi yang di pitch. Dosis adalah faktor normalisasi dikali flux, dikali ada namanya faktor Kerma. Kerma itu adalah kinetic energy release per unit mass, terus dia adalah integral terhadap energi. Jadi apa ya? N itu konstanta, faktor Kerma itu konstanta, dan yang tidak konstanta itu adalah flux neutron. Itu yang sebetulnya kita ingin cari. Jadi makanya kalau di mana ya? Kalau teman-teman lihat PPT yang ini, kan ini ya, harusnya kan mode yang digunakan itu dua, karena secara logika ya, agar ada alpha partikel, lithium 7, foton, proton itu muncul, itu kita menggunakan mode 2. Tapi pada kenyataannya, dari kita lihat contoh yang diberikan di tutorial ini, itu mode yang digunakan adalah 0. dose. Ini kan ini sampel perhitungannya yang sudah ada perhitungannya. Tapi di sini yang digunakan itu adalah 0 atau default. Berarti reaksi ini tuh tidak dimunculkan gitu. Kan saya asalnya mikir kenapa kok reaksinya nggak dimunculkan. Padahal kan reaksi ini yang kita mau. Ternyata di ketika perhitungannya sebetulnya kita tuh nggak perlu tahu dosis yang disebabkan oleh ini itu apa atau berapa. Yang perlu kita tahu itu adalah flux neutronnya saja. Jadi T-track itu kita gunakan untuk menghitung flux neutron. Iya, singkatnya gitu sih. Dan nanti cara membaca ini kan nanti di multiplier
ada ini ya, ada variabel 1, 2, 3, 4. Di singkatnya, faktor-faktor yang ini tuh dikali ini, dikali 1, dikali negatif 4. Dan kan ini ada makna fisiknya masing-masing. Jadi gunanya multiplier itu sebetulnya untuk menghitung flux neutronnya saja. Sebentar. Jadi kayak gitu. Ya ini sama juga. Kalau versi lebih umumnya, ini faktor normalisasi, ini flux neutron yang kita harus hitung menggunakan titrek. Terus ini adalah ya bisa kita hitung. Ini tampang lintang itu sudah ada di program, jadi kita tidak perlu menspesifikasi secara langsung. Jadi singkatnya, kalau saya diminta jelasin titrek ya saya nggak terlalu paham. Tapi tergantung kita langsung mau apa. Misal kalau kalau untuk geometri ya kayak gitu. Kita udah belajar dari apa ya? Ya yang lecture pertama. Terus untuk yang ini lebih khusus, kita itu bisa menggunakan titrek untuk menghitung dosis. Dan mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Misal untuk menghitung dosis neutron, kalau di sini saya nggak bisa jelasin secara umum, tapi ini saya jelasin secara kasus spesifik. Titrek saya gunakan untuk menghitung dosis neutron. Mesh yang saya gunakan, saya suka RZ. Alasannya, kalau teman-teman lupa dari pertemuan sebelumnya, karena keluaran dari BSA, lubang dari BSA itu bentuknya lingkaran dan lebih mudah kalau kita menggunakan mesh RZ. Ya, kayak gitu. Tapi kalau region boleh juga sih. Tapi untuk yang keluaran BSA, saya ngitung dosis itu pakai mesh RZ. Tapi untuk penghitungan dosis phantom yang sudah pasien, saya pakainya mesh yang region per geometri. Ya, ini parameter yang berhubungan dengan geometri saya. NZ, teman-teman juga udah paham harusnya. Dari titrekan kita bisa itu ya, mengatur Z-min-nya berapa, Z-max-nya berapa, dan antara 0 sampai 3 itu dibagi jadi berapa data. Dari 0 sampai 3, terus dibagi 3 data. Ya, kayak gitu sih kan. Energi tipe ini berhubungan dengan ya seperti ini sih, seperti yang di atas ini. Ini kan tipenya ada beberapa tipe, kita bisa milih. Ini seperti itu. Energi minnya ini yang agak teknis. Yang saya hitung adalah dosis neutron. Teman-teman harus tahu kalau dosis neutron, ketika kita bilang dosis neutron itu adalah neutron cepat. Dan neutron cepat itu kan memang ada batasan energinya dari 10 kilo elektron volt sampai kalau saya itu adalah 20 mega elektron volt. Harus kita spesifikasi. Aksisnya saya buat Z, terus unitnya 1. Jadi unitnya default. Partikelnya apa? Neutron. Terus ini multiplier. Multiplier ini faktor pengali. Ini yang kita perlu tahu cara mencari multiplier. Gimana ya cara multiplier itu? Jadi ada caranya sih. Kalau saya ringkas sebetulnya saya belajar dari PPT juga. Fraksi massa dan faktor normalisasi. Ups, nggak ada ternyata. Gimana ya? Bentar, saya lupa naruh file. Fraksi massa dan faktor normalisasi.
Saya bilang mana emang? Ini saya hapus. Bukan saya hapus. Saya taruh di... Nah, harus dia saya upload sih. Jadi saya kalau buat video biasanya saya upload di Akademia biar gampang di download orang. Di PPT sudah ada sih cara menghitung multiplier. Cuma cuma di sini saya persingkat. Ya, sebetulnya itu. Kalau kita udah tahu multipliernya, udah. Itu, titrek adalah itu. Jadi gunanya titrek di penelitian saya itu hanya dua. Pertama, melihat geometri itu seperti apa. Yang kedua adalah menghitung dosis. Menghitung dosis pun kita cuma nambahin faktor normalisasi. Sisanya saya rasa hampir sama, nggak ada perubahan yang berarti. Ini kalau teman-teman belum tahu multiplier untuk dosis neutron cepat itu tinggal ini. Jadi saya sarankan juga teman-teman lagi tahu reaksi inti yang menyebabkan dosis neutron fast itu muncul itu apa. Jadi bukan apa ya, bukan mentang-mentang phantom kita itu dari air, jadi kita pakainya hidrogen. Tapi neutron fast itu adalah dosis yang disebabkan interaksi hamburan elektron fast, bukan elektron, tapi neutron fast dengan hidrogen. Kenapa hanya nitrogen? Kenapa hanya hidrogen? Kenapa nggak sama material yang lain? Sebetulnya sama material yang lain juga, tapi hidrogen itu yang kemungkinannya paling besar. Jadi yang kita anggap ada itu hanya hidrogen untuk kasus yang neutron fast. Sebetulnya ada juga dengan karbon. Seandainya teman-teman ditanya, ada juga sebetulnya dengan karbon, tapi perbandingannya itu tidak sebesar dengan hidrogen. Ya itu aja sih. T-track yang saya ketahui itu cuma itu, untuk melihat geometri sama menghitung dosis. Dan seandainya saya pun juga jarang nulis yang dari nol. Pasti saya cari yang template, misalnya di BNCT isdosnya itu seperti apa, T-tracknya seperti apa. Dia tinggal saya copy aja. Saya copy, terus saya ubah sesuai dengan keperluan saya. Jadi menurut saya itu sih, saya nggak ada niatan yang nulis dari awal itu. Itu gimana? Ada pertanyaan ya, nggak ya, tentang T-track yang spesifik gitu? Gimana? Kalau alasannya Mas itu berarti itu ya sesuai sama PPT-nya aja. Iya sih, gitu. Gimana? Mungkin Menjawab ya? teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini Mas Rio mungkin nggak apa-apa ya Mas kalau nanya-nanya. Iya nggak apa-apa. Kita emang diskusi. Ya, sebelum Mbak Aksa udah ganti device. Udah Mas. Oke, saya jelasin sedikit. Jadi walaupun kita kita praktek terus ya, coding itu kan praktek, itu praktek kan. Tapi kadang kita ditanya juga oleh pembimbing tercinta kita tentang tentang teori. Misalnya tadi, kenapa dosis neutron itu yang dihitung hanya hidrogen? Hidrogen itu sangat sangat bagus untuk memoderasi neutron cepat. Dia itu bisa hidrogen maksudnya hidrogen ya. Hidrogen itu bisa mengurangi energi ketika neutron menabrak hidrogen, energi yang ditransfer dari neutron ke hidrogen itu bisa sampai 0,5 atau 50%.
sama karbon itu juga bisa interaksi, tapi cuma 0,14% energi yang ditransfer. Jadi tidak sesignifikan hidrogen. Jadi seandainya teman-teman ditanya, ya teman-teman bisa jawab. Itu sih. Ya, silakan Mbak Aksa. Izin share ya, Mas? Ya, silakan. Oh, udah kelihatan belum ya? Iya, udah kelihatan. Nah, kemarin kan saya sempat tanya ke kating saya, Mas. Ini nih maksudnya keluaran tuh yang sebelah sini, Mas. Jadi dia bilang harusnya keluaran yang ini tuh harusnya di depan gitu, Mas. Itu gimana ya, Mas? Atau emang sebenarnya bentuknya kayak gini? Menurut saya sebetulnya emang bentuknya kayak gini. Cuma, cuma misalnya kalau teman-teman lihat punyanya Mbak Dini tadi, itu kan gambar yang ditampilkan itu nggak sampai belakangnya gitu. Seharusnya kan, seharusnya emang kalau ditampilkan mungkin gambarnya sama. Saya sendiri nggak nampilkan sampai belakang tuh. Dan seandainya kita nggak ngubah material, kita nggak ngubah apa ya, tebal tebal material dari template yang kita copy, harusnya hasilnya kan sama. Menurut saya itu karena apa ya? Ya karena kita nunjukin aja gitu. Karena kita nunjukin geometri kita. Ya contohnya tadi Mbak Dini tadi nggak nunjukin belakangnya. Ya bisa jadi belakangnya itu juga bentuknya kayak gini. Tapi kita nggak tahu. Saya juga saya juga di awal nggak pernah itu sih. Nggak pernah kepikiran untuk nunjukin belakangnya. Karena ya nggak ada kepikiran aja gitu. Sebetulnya juga nanti itu apa ya, malah malah memperlama kita dalam running kode. Seandainya kita seandainya eh, bahasa keluar ya. Halo? Halo, Mas. Iya. Sebentar saya coba. Iya, nggak usah sharing nggak apa-apa. Saya udah paham gambaran. Paru. Sebetulnya ketika kita nampilin program itu sebisa mungkin adalah di daerah yang penting-penting aja gitu. Yang kurang penting itu nggak usah kita tampilkan. Itu juga pengaruh di program kita. Karena kalau kita menampilkan semakin luas yang kita tampilkan, kan kode kita harus nampilin semakin banyak. Ya nggak sih? Paham nggak ya? Jadi kalau kita nampilin gambarnya itu luas, maka program kita itu harus harus apa ya? Contohnya ini ya. Program ini, maka di program kita itu programnya itu hanya ngitung flux di sini, di sini, di sini, di sini, dan nggak terlalu banyak gitu. Tapi kalau cukup luas, ya semakin semakin lama. Dan ini adalah skripsinya Mbak Hanifah. Walaupun nggak walaupun itu ya, nggak ditampilkan seluruhnya, tapi kita bisa lihat yang di depan sini hijau-hijaunya sedikit. Hijau-hijaunya sedikit ya. Tapi ada yang keluar, memang ada yang keluar. Tapi di bawah sini hijau-hijaunya banyak. Seandainya beliau menunjukkan sampai bawah, kemungkinannya itu ya banyak banyak yang ke belakang gitu. Itu aja sih menurut saya kayak gitu. Masalah bagaimana kita menunjukkan. Seandainya itu nggak perlu ya nggak usah ditunjukin gitu. Ya ini contohnya ini. Ya dugaan saya seandainya beliau nunjukin full, ya banyak yang ke belakang juga. Itu aja sih. Menjawab ya. Oke, Mas menjawab berarti itu Izin sharing, Mas. Ya, silakan. Waktu itu saya juga sempat nanya-nanya sama cutting yang udah lulus gitu. Jadi kalau untuk ICNTL, misalnya kita mau lihat si protonnya ini arah kemana, misalkan di titrek. Nah itu diganti ICNTL 5. Itu kayak sumbernya itu kelihatan pas di ruang protonnya atau justru malah kelewatan dari ruang protonnya gitu sih Mas. Oh iya, terima kasih. Saya paham ini. Jadi yang tadi Mbak Dini maksud itu adalah, jadi memang di tes itu ada mode namanya adalah no reaction mode. Jadi
seandainya kita ganti 5, itu nanti fotonya kita bisa lihat fotonya lurus gitu aja. Tapi sepertinya kalau yang kasusnya Aksa itu memang semua semua hasil BSA kayak gitu. Ini yang punya saya juga ya. Ini kalau saya tarik ke belakang, sepertinya juga banyak yang ke belakang gitu. Kalau saya lihat kita perbandingannya ini ya, di depan yang keluar segini, yang di belakang keluarnya harusnya lebih banyak yang ke belakang juga sih menurut saya. Ini juga sama, jadi kayak gitu. Dan ya itu aja sih. Menjawab nggak ya? Jadi menurut saya nanti itu T-tracknya diatur biar kita nggak usah nunjukin yang belakang gitu. Karena pasti banyak yang ke belakang. Itu aja sih. Oh, oke. Paham, Mas. Ada sedikit pertanyaan tentang transform sekarang atau nanti aja, Mas, ditanyanya? Boleh sekarang nggak? Jadi kan kemarin saya sempat coba-coba tentang transform ya, Mas. Jadi di situ M tuh ada 1, 2, 3 itu sebenarnya perbedaannya apa ya, Mas? Kalau secara umum sih yang saya lihat cuma hanya perbedaan format gitu. Sebentar. Option. Saya tuh waktu itu ya, saya tuh apa ya, mempelajari dari khusus ke umum. Saya jarang yang mempelajari dari umum ke khusus. Kalau umum ke khusus kan kita itu ya, pelajari di manualnya kayak gimana, terus kita nyusun. Kalau saya ya langsung mempelajari apa yang saya perlukan untuk penelitian saya. Kalau nggak saya perlukan, itu betul-betul nggak saya pelajari. Misal, ketika saya belajar transport, saya itu langsung ngopi yang ini. M-nya sama dengan 3. Saya coba di saya, ya 3 itu cocok. Nggak ada masalah yang muncul. Nggak ada error, nggak ada yang tidak saya inginkan. Ya udah, saya nggak cari-cari lebih jauh. Tapi ya kita coba belajar bareng aja. Saya tuh lupa apa fungsinya apa gitu, tapi saya pernah cari-cari. Ini ada kasus-kasus sih. Mathematical definition of usage of transform. Yang M itu kan yang paling belakang itu ya. Kalau 1 itu adalah component of matrix indirectly. Nah, 1 dan 1, 2, apa ya bedanya? Saya nggak tahu sih. Tapi ini. Jadi dulu saya itu waktu belajar transform kan ngopi tadi ya, ngopi dari contohnya 3, nggak ada masalah. Tapi saya penasaran juga, 1, 2, 3 itu bedanya kayak apa. Tapi saya lihat-lihat, ini sepertinya nggak sesuai dengan, atau ya nggak perlu dengan kasus saya gitu. Jadi akhirnya nggak saya itu nggak saya cek. Itu sih saya, jadi jawabannya saya nggak tahu bedanya. Tapi kalau mau tahu bedanya, ini bisa dibaca. Ini saya belum baca sih. Cuma ya kalau mau tahu ceknya di sini. Tapi saya nggak tahu itu. Jadi saya nggak tahu jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Oh, oke, Mas, nggak apa-apa. Tapi aku mau nanya lagi, Mas, kalau misalnya kita melakukan transformasi di sumbu sumbu Z dan sumbu X, nah yang berubah itu hanya sumbu Z-nya doang, sumbu X itu tidak ada pengaruh, itu kenapa ya, Mas, biasanya? Nggak tahu juga sih. Jadi ubah-ubah aja gitu. Ubah-ubah Eh, sebanyak mungkin. Saya nggak mungkin
Mungkin ada alasan khusus kayak misalnya kalau rotasi itu kayak sebenarnya prinsipnya kayak gini 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 gitu. Atau emang coba-coba aja sih Mas kayak gitu tuh. Sebetulnya ada prinsipnya sih, tapi saya beberapa kali nyoba udah nggak ada masalah ya, ya nggak ada gitu. Hmm, beberapa kali coba nggak, terus bisa gitu, nggak terlalu banyak nyoba-nyoba. Misal gimana ya saya jelasinnya? Bentar, X, oke. Hmm, oke, sebentar. Kita ambil contoh ini ya. Contoh, oke. Semoga saya bisa nerangin. Jadi ini adalah bentuknya itu tabung, bentuknya tabung. Jadi ceritanya di sini itu ingin dirotasi terhadap sumbu sumbu Y, terhadap sumbu Y sebesar 30 derajat. Sumbu Y kan ngadepnya ke kita ya. Sumbu Y kan ngadepnya ke kita ya. Ya kan ya? Ke kita atau menjauhi kita. Karena kan ini X, ini Z, berarti Y adalah ke kita. Kalau kita putar 30 derajat terhadap sumbu Y, jadi Y-nya itu jadi poros gitu. Seolah-olah kita itu nusuk nusuk si tabung ini, terus kita putar 30 derajat. Jadi idenya kayak gitu. Jadi ketika saya belajar, itu idenya kayak gitu. Oh, kalau kalau sumbu Y dirotasi terhadap sumbu Y kayak gini, 30 derajat. Kita kita harusnya itu punya gambaran kalau diputar di terhadap sumbu lain. Jadi ketika saya belajar, ya saya lihatnya satu ini. Ketika diputar terhadap sumbu Y 30 derajat, bentuknya kayak gini. Jadi kalau diputar terhadap sumbu lain, kita itu bisa ngira-ngira gitu. Dan yang kedua, menurut saya apalagi bentuknya BSA itu adalah apa ya, silinder gitu. Silinder yang ya hampir semua sih, entah itu BSA atau Phantom, yang dia itu dua dimensi. Kalau kita hanya berpatokan pada dua dimensi saja, itu kita akan bingung gitu. Bahkan mungkin kalau saya nggak ngasih tahu sel 101 itu adalah tabung, kita nggak tahu kalau itu tabung kan. Jadi sebisa mungkin itu ya dilihat tiga dimensinya juga. Terus dari itu kita bisa ngarahin, dari kita transformasi, kita cek tiga dimensinya kayak gimana. Kan pasti ada yang kurang mepet atau mungkin kurang maju, kurang mundur. Informasi itu kita gunakan untuk input yang T-track. T-track kan kita bisa lihat ya, maksudnya X max-nya berapa, Y max-nya berapa, Z-nya berapa. Jadi saya ketika belajar itu kayak gitu. Jadi saya apa ya? Saya saya nggak tahu teori khususnya, misalnya ketika diubah ke seperti apa itu kayak gimana. Jadi saya lihat contohnya ini, terus saya bayangin ke sumbu yang lain. Itu aja sih ketika saya belajar. Toh juga sebetulnya kita nggak perlu apa ya? Kita itu nggak perlu ngubah banyak gitu. Paling cuma cuma dirotasi terhadap apa sekali, terus digeser maju mundur X Y Z nya. Jadi apa ya? Saran saya sih jangan jangan terlalu terlalu pusing ditransform sih. Mending mending pusingnya itu di perhitungan dosis. Itu sih. Kalau teman-teman pusing ditransform itu apa ya? Salah gitu. Mending pusingnya itu di bagian yang lebih susah. Itu aja sih. Jadi saya nggak bisa jelasin secara apa ya, secara teoritis, karena saya hanya ini lihat contohnya, terus saya coba-coba gitu. Dari situ oh ini udah sesuai. Terus juga kalau untuk khusus saya coba coba sekali, paling kan cuma kebutuhan saya itu cuma majuin sedikit atau mungkin diputar sedikit dan itu udah gitu. Habis itu saya langsung fokus ke yang lain, misalnya lagi dosis dan sebagainya. Jadi saya nggak pernah kepikiran untuk sampai betul-betul paham paham teori yang transform.
Itu aja sih. Gimana? Menjawab nggak ya? Jadi saya nggak bisa jelasin. Oke, Mas. Nggak apa-apa. Menjawab kok. Terima kasih. Sama-sama. Ketika contohnya misalnya nih, contohnya kan 3 ya. Jadi saya langsung coba 3 gitu. Oh udah sesuai, ya udah. Saya lanjut, saya lanjut ke tahap selanjutnya. Itu sih. Kalau apa ya? Kalau kan pitch itu sebetulnya luas ya. Kita bisa ngapain aja. Kalau kita belajar sampai sampai tuntas itu akan terlalu lama. Itu sih. Misalnya apa ya? Misalnya T-track itu bisa digunakan untuk banyak sekali. Tapi yang kita perlukan hanya perhitungan dosis dan geometri. Terus misalnya apa ya? Bahkan teli itu banyak sekali, ada yang T-deposit, ada yang T-product, itu banyak ya, tapi kita nggak butuh tuh. Jadi seandainya kita nggak butuh, mending mending nggak usah dipelajari. Itu aja sih. Ya contohnya kayak gini, misal 3, yang ini 3 di belakang, M-nya 3, bagi saya itu udah cukup. Ya saya nggak belajar yang lain gitu, karena kebutuhan saya itu cuma muter gitu, muter Phantom atau BSA di tempat yang saya perlukan gitu. Sebetulnya fungsinya itu aja. Jadi tujuannya adalah saya ingin menempatkan Phantom atau BSA pada tempat yang saya inginkan tanpa saya ngatur surface-nya terlalu rumit. Jadi fungsinya itu. Caranya bagaimana? Ya pertama kita bisa ngatur surface atau pakai transform. Kalau transform lebih cepat ya pakai transform aja gitu. Jadi tujuan saya itu nggak memahami full tentang transform, tapi tujuan saya adalah bagaimana menempatkan Phantom saya pada tempat yang semestinya. Ternyata transform itu lebih cepat. Jadi gitu sih. Saya nggak apa ya, saya nggak pernah memikirkan terlalu terlalu dalam tentang teorinya. Seandainya dirubah ya, satu itu kayak gimana? Seandainya sudutnya itu pakai sin cos, kan ada yang pakai sin cos diubah dari itu. Seandainya pakai kayak gimana gimana gitu. Seandainya udah selesai, saya lanjut ke tahap selanjutnya. Itu sih, apalagi kita ya, dituntut untuk cepat-cepat oleh dosen dosen kita. Itu aja sih. Ada pertanyaan lagi? Gimana? Ada lagi? Misalnya ada kesulitan sesuatu? Mungkin kalau dari saya segitu, mungkin dari teman-teman gimana? Dari saya belum, Mas. Udah cukup. Oke, ada lagi? Mungkin kesulitan kesulitan atau mungkin pertanyaan khusus? Beliau jarang tanya teori ya? Tanya teori juga sih, Mas. Hmm, oke. Nah, contohnya apa? Ada pertanyaan yang belum terjawab belum? Kalau flux sama waktu itu hubungannya gimana ya, Mas? Mau tahu Oh, lebih banyak? flux sama waktu. Flux sama waktu. Apa ya? Saya lupa sebenarnya pertanyaannya, cuman kaitannya gitu loh. Kaitannya flux. Dari perjalanannya partikel, terus sampai ngitung dosis, itu bagaimana, Mas? Perjalanan partikel sama itu guys. Kalau kalau di pikiran awam saya dan juga logika, ya partikel partikel punya energi. Partikel namanya partikel itu namanya neutron. Neutron kena material, materialnya adalah jaringan. Nah, energi yang ada di neutron itu ditransfer ke jaringan. Nah, singkatnya kayak gitu. Kan energi itu nanti kan bentuknya banyak. Ada energi dalam bentuk partikel alfa, ada energi dalam bentuk
neutron cepat tadi, yaitu masing-masing mereka menghasilkan menghasilkan apa ya? Menghasilkan mekanisme tersendiri untuk mentransfer energi mereka. Nah, dari mekanisme transfer itu kan ada beberapa. Sebetulnya neutron itu adalah ada bahasa khusus namanya neutron itu adalah contoh partikel yang mengionisasi secara tidak langsung. Kan ada partikel seperti proton atau mungkin elektron, itu mereka bisa mengionisasi secara langsung. Tapi neutron itu nggak bisa mengionisasi secara langsung. Ya singkatnya kayak gitu. Itu nanti yang saya jelaskan barusan, itu nanti masuknya itu interaksi antar partikel. Itu sih. Kalau ditanya perjalanan sampai hitung dosis ya itu. Partikel keluar punya energi, nah jaringan. Jaringannya menerima energi yang dibawa neutron. Itu sih. Cuma kalau waktu apa ya waktu? Nah, oke baik Mas. Mungkin nanti itu saya cari juga, nanti cross check lagi. Terus sama ini Mas tahu itu nggak ya kalau dari dosis boron itu kan nanti ada salah satu partikel gamma. Nah, energinya itu kalau nggak salah 0,48 MeV. Nah, itu kira-kira waktu hidupnya itu berapa ya, Mas? Kemarin itu sempat ditanyain. Soalnya kan itu ada energinya juga kan, ada waktu hidupnya juga. Kalau mungkin kalau dari boron 11 kan ada waktu parunya untuk meluruh gitu. Kalau untuk gamanya sendiri tuh bagaimana gitu? Enggak tahu juga sih. Nanti saya cari. Saya nggak pernah ditanya itu juga soalnya. Oke, baik Mas. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang ingin didiskusikan. Ya, ini BNCT semua kan ya? Iya Mas, BNS itu semua. Ya itu sih saran saya segera lekas. Maksudnya cepat-cepat. Jangan jangan kalau nggak ada pertanyaan ya. Mungkin saya closing statement. Jadi jangan kalau bisa jangan jangan ter apa ya, jangan stuck di hal-hal yang apa kayak misalnya transform itu kan sederhana atau mungkin eh, apapun itu ya sebisa mungkin itu pokoknya simulasinya tentang codingnya itu selesai dulu aja. Soalnya codingnya itu nggak terlalu itu sih, nggak terlalu rumit. Toh juga udah banyak kakak tingkat kita yang udah bikin. Jadi kita sebetulnya bisa ngopi-ngopi, terus kita tinggal paham sedikit udah selesai. Mending teman-teman itu belajar teorinya, karena teorinya juga banyak. Jadi jangan jangan stuck di hal-hal yang sebetulnya sederhana. Dan itu misalnya tadi saya barusan aja nggak tahu kalau kalau misalnya waktu paruh foton itu ditanyakan dan dan sebetulnya itu BNCT itu cukup apa ya cukup cukup maju dan kalau teman-teman nyari referensi kan kita nggak kesulitan untuk nyari referensi 5 tahun ke belakang karena ini apa ya teknologi yang sangat maju dan maju dan rumit pun apa ya banyak banyak teorinya sih misalnya produksinya ini kan BSA ya BSA tapi apa ya mungkin teman-teman pernah kepikiran nggak kan kita menggunakan proton untuk menembak targetnya berilium nah protonnya itu dari mana mungkin teman-teman juga pernah ditanyakan protonnya itu dari mana ada namanya akselerator akselerator itu apa kenapa kita pakainya 30 mega elektron volt kenapa kita pakainya itu berilium kenapa nggak lithium atau mungkin kenapa kita nggak pakai uranium. Terus misalnya, kalau udah teman-teman belajar akselerator, akselerator itu pun banyak. Ada namanya siklotron, ada namanya betatron, ada namanya apa ya, linear akselerator. Ada yang apa? Kan ada siklotron, ada linear akselerator. Bedanya apa? Itu juga sebetulnya teorinya banyak. Bahkan setelah misalnya ini, bagaimana misalnya setelah kena kena radiasi, kena jaringan pun kok bisa bikin rusak gitu
kok bisa rusak? Apa yang rusak? Misalnya DNA-nya putus. Oke, putusnya kayak gimana? Bagian mana yang putus? Atau mungkin kenapa kenapa partikel alfa dibandingkan gamma kerusakannya itu lebih besar partikel alfa? Itu kan sebetulnya apa ya? Banyak yang perlu dipelajari gitu. Itu aja sih dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan. Jadi silakan teman-teman em, ya itu menyelesaikan secepat mungkin sih biar cepat-cepat bisa belajar teori. Sama seandainya ada pertanyaan, teman-teman langsung tanyakan aja biar biar penelitian teman-teman cepat selesai. Jangan sampai stuck tapi dipendam sendiri. Karena kebetulan kita ada ini, ada lingkungan yang cukup bagus. Itu aja sih. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Gimana? Ada tambahan? Sepertinya belum ada sih, Mas. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih udah mau menyempatkan waktu nih, Mas. Iya, sama-sama. Jadi seandainya itu ada masalah atau apa, ini kita bisa langsung diskusi aja. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.